Bersama dengan Seda Salim, ini seorang presenter gitu dulu ya, kita pernah membawakan acara yang sama. Hadir dengan sebuah kabar gitu ya, bahwa beliau ini mengalami KDRT gitu dari 2 tahun pernikahannya gitu, dan dengan keberaniannya akhirnya meminta pertolongan keluar, kemudian melapor kepada Komnas Perempuan juga begitu ya. Apa yang akhirnya memberanikan kamu, menguatkan kamu, membulatkan kamu untuk mencari bantuan? Ya, sebelumnya terima kasih kepada Kak Feni dan juga tim Trans TV yang sudah mengundang saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk banyak perempuan di luar sana. Sebelum menjawab pertanyaan Kak Feni, mungkin saya hanya ingin menegaskan ya, untuk KDRT atau pelanggaran hukum dan sebagainya itu bukan wilayah saya, bukan wewenang saya untuk menjelaskan. Itu sudah saya serahkan ke tim lawyer dan itu biarkan pihak berwenang yang nanti memutuskan gitu. Di sini saya hanya akan menyampaikan apa yang saya alami sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan hingga sampai mengadu ya bersama tim lawyer kemarin ke Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Lebih ke begini ya Kak Ros, kita ini sebagai istri dinikahi secara sah ya, dalam agama ataupun secara negara. Kita dihalalkan atas nama Allah, kita punya hak, kita punya martabat, kita punya marwah begitu. Tapi selama saya menikah, yang saya alami ini hampir semua hak-hak saya sebagai istri dirampas. Di antaranya ya penelantaran, ya saya sampai ditelantarkan setengah tahun lebih, ya tidak dinafkahi lahir dan batin secara layak, dan saya tidak diakui sebagai istri, disembunyikan, saya tidak dibolehkan untuk hamil, memiliki anak. Dan tidak dijaga, dilindungi selayaknya suami melindungi istrinya di rumah. Dan juga ada banyak lontaran ya, kata-kata yang menyakitkan. Ya lebih ke ini ya, tindakan abusif secara psikis ya, penelantaran, sikap yang tidak bertanggung jawab, tidak memberikan hak-hak saya sebagai istri begitu. Apa yang kamu alami kemudian ketika kamu menghadapi penyiksaan secara psikis ini, apa yang kamu alami, kamu rasakan? Ya istri mana ya yang mau menikah dalam keadaan ditelantarkan, disembunyikan, tidak diakui. Betulkah sampai mengingat hal ini lagi membuat kamu bahkan mual? Oh ya, jadi pasca kejadian penelantaran dan sebagainya itu, saya sempat mencoba mengakhiri hidup beberapa kali. Dan puncaknya sempat menyayat nadi dan sempat dijemput paksa oleh yayasan kejiwaan, karena yang kena secara psikis mental kan bukan cuma saya tapi juga anak saya gitu. Dan selama saya dirawat di yayasan kejiwaan itu, kami masih suami istri, dia tidak pernah menjenguk. Bahkan sampai saat ini saya menjalani perawatan secara medis ya, secara psikis di bawah pantauan psikiater dan juga psikolog. Selama menikah saya tidak pernah didampingi, ditemani ke psikiater untuk berobat. Jadi ya begini sih, saya tidak bisa memutuskan apakah ini melanggar hukum, pasal pidana KDRT, itu ada pihak berwenang sendiri. Di sini saya hanya ingin memberikan edukasi kepada perempuan di luar sana, terutama yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ya. Kebanyakan kan kita melihat kekerasan fisik ya, Kak Ros. Kekerasan psikis ini kan tidak terlihat, padahal jauh lebih berbahaya. Kalau kekerasan fisik mungkin dipukul dalam hitungan minggu, bisa hilang, bulan mungkin sembuh ya. Tapi kalau psikis mental ini bisa berpuluh-puluh tahun, bahkan bisa menyebabkan kematian. Itu yang saya alami. Nah ini berbahaya.
Jadi ini edukasi saja untuk, saya sebenarnya nggak mau membawa ini ke Komnas Perlindungan Perempuan sampai di blow up oleh media sampai seperti ini. Hanya mungkin saya berpikir ada manfaatnya untuk perempuan di luar sana. Kenapa tadinya kamu nggak mau? Karena ini masalah rumah tangga. Selama ini saya diam. Ya, saya tidak sekali dua kali diperlakukan dengan tidak manusiawi ya ibaratnya ya. Tapi akhirnya saya bersuara karena sakit psikis ini akan berkepanjangan gitu loh. Saya ini masih berobat entah sampai berapa tahun, berpuluh-puluh tahun lagi atau seumur hidup. Bagaimana? Saya hanya ingin mencari keadilan gitu. Dan yang kena bukan cuma saya, tapi juga anak saya, anak perempuan saya yang masih kecil. Jadi edukasi untuk perempuan di luar sana, jangan takut untuk melapor, walaupun itu kekerasan psikis yang tidak terlihat. Kekerasan psikis itu bahkan lebih juga sama atau bahkan lebih berbahaya daripada kekerasan secara fisik begitu ya. Dan apapun stigma, ini masalah rumah tangga, ini apa tadi. Ketika itu berkenaan dengan diri kita, anak kita, mengancam nyawa kita, masa depan kita, ambil keputusan. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.